Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nadine Zamira. Saya berasal dari Prodi Akuntansi kelas reguler 1A. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah materi video dengan judul penarikan sampel dan uji asumsi klasik yang diberikan oleh Ibu dosen Dwi Saraswati, SPD MSI, dengan matkul statistika deskriptif dan inferensial. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan dua poin utama, yaitu penarikan sampel dan juga uji asumsi klasik. Kita masuk ke dalam penarikan sampel. Apa itu penarikan sampel? Penarikan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen atau sampel dari populasi yang lebih besar untuk penelitian, dengan tujuan untuk memahami karakteristik populasi tersebut dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Sampel yang dipilih juga harus representatif agar dapat mewakili keadaan populasi yang sebenarnya, mengurangi bias dan memfasilitasi analisis yang bermakna. Dengan kesimpulan, penarikan sampel ini juga bisa dibilang seperti mengelompokkan suatu elemen atau sampel supaya bisa dapat lebih diakses atau bisa dipahami. Yang kedua, ada metode-metode penarikan sampel, ada dua. Yang pertama, probability sampling atau bisa juga disebut sampling acak. Yang kedua, ada non-probability sampling atau sampel yang tidak diacak. Di dalam sampel acak atau probability sampling, ada simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, systematic random sampling, pengambilan sampel acak sistematis, stratified sampling, pengambilan sampel berstrata, cluster sampling, pengambilan sampel cluster, multistage sampling, pengambilan sampel multitahap. Jadi di dalam semua sampel acak ini sudah seperti poin utamanya, acak memiliki semua kelompok atau elemen ini memiliki kesempatan untuk yang sama untuk dipilih. Bisa diambil contohnya seperti undian pemilihan ketua kelas. Kursi kelas. Seperti pergantian semester baru. Yang kedua, ada non-probability sampling atau sampel yang tidak diacak. Ada kuota sampling, pengambilan sampel kuota, purposive sampling, pengambilan sampel secara sengaja, convenience atau accidental sampling, pengambilan sampel yang mudah, snowball sampling, pengambilan sampel bola salju, saturation sampling, atau pengambilan sampel saturasi. Ini kategori non probability sampling ini seperti judulnya tidak diacak karena ini di semua sampel ini dipilih secara sengaja dengan memilih partisipan berdasarkan penelitian peneliti. Jadi ada kapan digunakan penarikan sampel ini. Penarikan sampel ini digunakan ketika populasi terlalu besar atau jangkauannya luas sehingga tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh anggota karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Jadi digunakan ini saat emang sudah populasi terlalu besar dan kita ingin memilih cara yang efisien. Jadi kita menggunakan penarikan sampel itu saat di situ juga. Jadi kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda memenuhi persyaratan agar hasil estimasinya akurat, tidak bias, dan konsisten. Jadi di sini ada macam-macam uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, kedua ada uji multikolineritas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas,
Yang keempat ada uji autokorelasi. Jadi masing-masing uji asumsi klasik ini memiliki kegunaannya sendiri untuk membantu atau mendukung pengujian statistik yang akan dilakukan. Oke, jadi kapan uji asumsi klasik ini dapat digunakan? Nah, ini dapat digunakan saat kita ingin memastikan model regresi linear kita ini sudah cocok nggak, sudah konsisten atau efisien. Memastikan model regresi linear OLS atau ordinary least square ini hasil akhir analisisnya ini sudah dapat dipercaya atau valid. Nah, begitu. Oke. Terima kasih telah mendengarkan hasil video penjelasan saya mengenai penarikan sampel dan uji asumsi klasik. Dengan ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.